yang saya lakukan tidak bisa dilawan oleh siapapun, apalagi oleh Pak Mahfud MD. Berani carok dengan saya. Ayo kita carok, mati-matilah. Haleluya. Atau kita main catur, berdua main catur. Siapa yang kalah, lompat ke jurang. Berani? Terkait dengan pernyataannya yang menantang carok kepada Bapak Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Mahfud MD, maka saya pikir Bapak Mahfud MD tidak akan melayani tantangan Jungu Murtadin Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kalau mau carok atau duel sampai mati, kau dengar baik-baik. Hei sesat, si sesat yang berhati busuk, Saifuddin Ibrahim, lawan aku, Maman Suratman. Aku tantang balik menggantikan Profesor Dr. Mahfud MD untuk carok lawan kau di titik nol ibu kota Nusantara. Kita carok atau membunuh sampai mati. Dan ingat, buat kalian para penghina agama, penista agama, jikalau yang menemukan saya nih, jangan harap kalian bisa melihat matahari untuk esok hari. Demi Allah akan saya matikan kalian. Karena menurut saya darah kalian halal. Kita meremehkan Al-Quran yang kelak akan datang memberikan syafaat kepada kita, yang kelak akan menerangi kuburan kita. Karena dia sudah dapat lawan. Ini harus segera ditangkap ini Pendeta Saifuddin ini. Ya kan? Ini berbahaya ini. Dia sudah mau mengkait-kaitkan antara agama Islam dengan Kristen. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Ini harus segera ditangkap Saifuddin. Atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Dia sudah membawa-bawa agama. Inilah nanti pemicu. Ini bisa jadi pemicu ribut Islam dengan Kristen. Dan ini berbahaya. Ini harus ditangkap. Ya, yang ingatkan itu kan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD. Yang ingatkan pemerintah, ini pemerintah juga dilawan. Ataukah Pendeta Saifuddin ini ya mau memecah bola antara pemerintah dengan pemerintah, mengadu domba. Habis itu pemerintah dengan rakyat, habis itu Kristen dengan Islam. Ya kan, saya yakin ya seluruh pendeta yang di Kristen ini pasti bertolak belakang dengan pemikirannya Pendeta Saifuddin ini. Saya rasa perdamaian antar umat beragama itu mesti kita jaga bersama. Tugas kita bersama, bukan hanya tugas satu kelompok atau negara atau satu agama saja. Tetapi hal-hal seperti ini, orang-orang seperti ini dari agama manapun, maka harus kita perangi bersama. Dan mungkin ini adalah saran untuk seluruh agama, bukan hanya satu agama saja. Kita harus memerangi bersama orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena terkadang perusak atau penghancur satu kelompok kadang terlahir dari dalam kelompok tersebut. BTW terkait ini, Pak Mahfud MD juga sudah mengatakan bahwa itu penistaan agama. Selain itu, Barreskrim saat ini tengah selidiki pendeta tersebut. Kembali lagi ke cerita, ya. Abi ini setelah masuk Kristen di tahun 2006, beliau pindah agama. Tetapi setelah pindah agama, beliau itu tidak hanya pindah agama saja, tetapi mulai menjadi pendeta dan akhirnya melakukan hal yang tidak terpuji, yaitu adalah menghina agama sebelumnya, yaitu adalah Islam. Bukan murtad ya, ketika orang keluar dari Islam. Nah, pendeta murtad ini si Saifuddin apa Saifuddin Ibrahim atau apa yang dari desa apa itu di Bima itu, Kecamatan Prado apa itu, tolong tantangan saya ini sampaikan kepada pendeta Saifuddin karena ada menghina Islam. Saya melihat dari video-videonya, beberapa videonya sangat menjijikan karena menghina, dan dia tidak tahu agama itu apa, Islam itu apa. Sesungguhnya Saifuddin ini orang yang tidak mengerti agama, tapi dia berkuar-kuar seakan-akan mengerti. Saya sebagai cicit Sultan Ismail Muhammad Shah, ya,
cicit kandung dari Sultan Abdul Hamid, Sultan dari Bima, menantang saudara untuk berdebat dengan saya secara publik, ya, di media massa atau media apapun. Saya debat dengan Anda tentang Islam. Saudara Saifuddin, ya, agar Anda stop menghina Islam. Mahfud MD ditantang duel carok oleh Pendeta Saifuddin. Pendeta Saifuddin Ibrahim menantang Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk carok atau berkelahi dengan celurit. Tantangan ini disampaikan Pendeta Saifuddin dalam akun YouTube-nya Saifuddin Ibrahim. Unggahan ini dilakukan pada Rabu 16 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB. Penelitian yang saya lakukan tidak bisa dilawan oleh siapapun, apalagi oleh Pak Mahfud MD. Berani carok dengan saya, ayo kita carok, mati-matilah. Haleluya. Atau kita main catur berdua, siapa yang kalah lompat ke jurang berani. Tidak ada urusannya Pak Mahfud, kata Saifuddin di akun YouTube-nya. Dalam pernyataan di YouTube, Pendeta Saifuddin ini mengomentari pernyataan Mahfud MD tentang dirinya. Pendeta ini menyebut cara Mahfud MD menjawab pertanyaannya tentang menghapus 300 ayat Al-Quran tidak pantas. Pendeta Saifuddin mengaku dulunya bangga dengan Mahfud MD. Pak Mahfud dulu kan ngomong agama musuh negara, saya sudah bangga dengan Bapak, tapi begitu Bapak mengomentari tentang saya, haleluya, haha, deremak sampean gimana, kok bisa begitu sampean? Kata pendeta ini sambil meniru logat bicara Madura. Saya ingat Bapak dulu ada anak Madura yang libur di Jakarta, kemudian libur ke Bekasi, kemudian anak itu melawan dan perampoknya mati. Bapak bilang dia membela diri. Oke, membela diri, tapi dia sudah mematikan orang, tetap dapat hukum Pak, walaupun membela diri, anak itu dibebaskan gara-gara mulut Bapak papernya. Pendeta Saifuddin menyebut Mahfud MD tidak punya hak sedikitpun untuk menjawab omongan saya. Saya memberikan kesempatan pada Menteri Agama Gus Yakut Gus Yakut yang menjawab, bukan Bapak. Begitu Bapak menjawab, turun derajat Bapak sebagai nasionalis. Sebagai pendukung Presiden Jokowi, saya pendukung Jokowi, saya pendukung NKRI. Minta hapus 300 ayat Al-Quran, Pendeta Saifuddin resmi dipolisikan. Aktivis Islam di Makassar mengaku sangat muak kepada seorang pria yang disebut-sebut sebagai pendeta bernama Saifuddin Ibrahim. Pasalnya pria tersebut meminta kepada Menteri Agama agar menghapus 300 ayat di Al-Quran. Adalah Brigade Muslim Indonesia BMI Sulawesi Selatan Sulsel telah melaporkan Saifuddin ke Polda Sulsel dalam kasus dugaan penistaan agama Kamis 17 Maret 2022. Ini dampaknya sudah luar biasa ya, di mana-mana sudah gaduh, bahkan pejabat pun sudah angkat bicara seperti Mahfud MD. Kami bawa ke Polda Sulsel bukti video channel YouTube dan beberapa screenshot video tersebut, kata Andi Haryono. Pengurus BMI Pusat kepada wartawan sebelum melapor, Andi mengaku sama sekali belum menjalin komunikasi dengan Saifuddin sebagai terlapor untuk meminta maaf ataupun membuat klarifikasi atas video yang melontarkan pernyataan kontroversinya itu. Kami juga tidak tahu di mana, yang jelas video ini sudah beredar luas dan membuat gaduh. Kami harap polisi segera menindaklanjuti laporan kami dan menahan terlapor secepatnya, harapnya. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan seorang pria meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang pria mengenakan kaos hitam sedang berbicara tentang terorisme dan radikalisme. Dia juga berkata supaya Menteri Agama mengatur kembali kurikulum di pondok pesantren atau ponpes. BMI Sulsel telah melaporkan Saifuddin ke Polda Sulsel karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar, bahkan kurikulum di pesantren, Pak. Jangan takut untuk dirombak, Bapak periksa ganti guru-gurunya yang karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua, kata pria tersebut dalam video yang disebut-sebut bernama Pendeta Saifuddin Ibrahim. Selain itu, dia mengatakan terdapat 300 ayat Al-Quran yang memicu sikap intoleran, sikap radikal hingga membenci orang lain yang berbeda agama. Dia meminta 300 ayat tersebut dihapus, bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal, dan membenci orang lain karena beda agama itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali, kata pria tersebut.